Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Puspitasari dari kelas 1 D4 Teknik Komputer A dengan NRP 32216000002. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara rangkaian relay dan rangkaian sinyal conditioning. Sebelumnya rangkaian relay dan rangkaian sinyal conditioning ini sudah dihubungkan. Sebelah kiri ini merupakan rangkaian sinyal conditioning, kemudian sebelah kanan ini adalah sebuah rangkaian relay. Rangkaian sinyal conditioning ini biasanya mengubah sinyal dengan cara yang diinginkan untuk lebih mempermudah pengukuran sinyal atau membuatnya lebih stabil. Sistem dari sinyal conditioning ini harus mengkonversi sinyal arus ke sinyal tegangan. Sinyal conditioning ini umumnya digunakan untuk menghilangkan beban. Itu sekilas tentang sinyal conditioning. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja dari beberapa komponen yang ada di sinyal conditioning ini. Yang pertama ada komponen fototransistor. Pada fototransistor ini merupakan transistor yang dapat mengubah energi cahaya menjadi listrik dan memiliki penguat internal. Penguat internal yang terintegrasi ini menjadikan sensitivitas atau kepekaan fototransistor ini terhadap cahaya jauh lebih baik dari komponen pendeteksi cahaya lainnya seperti LDR. Cahaya yang diterima oleh fototransistor akan menimbulkan arus pada daerah basisnya dan menghasilkan penguatan arus hingga ratusan kali. Untuk cara kerja dari fototransistor sendiri sebenarnya hampir sama dengan transistor pada umumnya, di mana arus basis transistor dikalikan untuk memberi arus pada kolektor. Namun khusus untuk fototransistor ini, arus basis dikendalikan oleh jumlah cahaya yang diterima atau inframerah yang diterima. Oleh karena itu, pada umumnya secara fisik fototransistor hanya memiliki dua kaki, yaitu kolektor dan emitor, sedangkan terminal basisnya berbentuk lensa atau pada simulator ini berbentuk tuas yang berfungsi sebagai sensor pendeteksi cahaya atau kalau di simulator ini sebagai pengatur cahayanya. Pada prinsipnya, apabila terminal basis pada fototransistor menerima intensitas cahaya yang tinggi, maka arus yang mengalir dari kolektor dan emitor akan semakin besar. Kemudian komponen yang kedua ada potensiometer. Potensiometer adalah sebuah resistor 3 terminal dengan sambungan geser yang membentuk pembagi tegangan yang nilai resistansinya dapat diatur sesuai keinginan. Potensiometer termasuk salah satu jenis transistor yang dapat diubah-ubah nilai resistansinya. Secara struktur, potensiometer ini terdiri dari 3 kaki terminal dengan sebuah tuas yang berfungsi sebagai pengaturnya. Untuk cara kerja dari potensiometer ini terdiri dari elemen resistif yang membentuk jalur atau track melingkar dengan terminal di kedua ujungnya, sehingga satu terminal lainnya adalah wiper yang digunakan menaik turunkan tuasnya untuk elemen resistifnya. Pergerakan wiper inilah yang mengakibatkan naik turunnya nilai resistansi pada potensiometer. Tuas ini adalah yang bernama wiper. Kemudian untuk komponen yang ketiga adalah IC komparator.
IC komparator adalah sebuah IC yang memiliki fungsi membandingkan dua jenis tegangan yang terdapat pada kedua input pada input tersebut. Komponen komparator atau IC komparator ini memiliki dua input, yaitu input positif dan input negatif. Untuk cara kerja dari IC komparator ini biasanya bekerja berdasarkan tegangan yang masuk pada kedua input. Jadi ketika tegangan pin positif ini lebih kecil dari tegangan pin input negatif ini, maka output yang dihasilkan komparator ini akan menghasilkan output negatif. Sedangkan jika tegangan pin positif input lebih besar dari tegangan negatif input, maka output komparator ini akan bernilai positif. Kemudian dari IC komparator kemudian terdapat jaringan pull up. Untuk jaringan pull up ini mempunyai fungsi sebagai pengaman untuk rangkaian. Pada dasarnya fungsi jaringan pull up adalah untuk mengatasi kondisi floating yang terjadi pada suatu rangkaian agar menjadi terdefinisi ke sinyal high dan low. Kemudian untuk rangkaian relay ini mempunyai beberapa komponen seperti ada dua dioda, kemudian ada dua kapasitor, satu regulator, 3 resistor, 1 transistor, 2 LED, serta relay. Relay dikatakan sebagai salah satu komponen pengendali aliran arus listrik karena dengan adanya relay ini kita bisa mendapati aliran listrik dalam arus besar namun bisa dikendalikan dengan aliran arus kecil. Cara kerja dari sebuah relay sendiri yaitu pada saat kumparan elektromagnetik yang di bagian dalam relay ini terdapat sebuah logam yang dialiri oleh aliran arus listrik. Maka secara otomatis akan muncul sebuah medan magnet yang bersifat sementara. Di dalam medan magnet ini akan menarik tuas sehingga akan merubah posisi dari kontak switch ke normally open atau normally close. Normally open sendiri yaitu adalah sebuah kondisi di mana relay belum mendapatkan sebuah tegangan dan tuas berada pada kondisi normal dan kontak open. Kemudian untuk kondisi normally close yaitu di mana relay sudah diberi tegangan dan tuas berada kondisi menarik dan kontak tertutup. Kemudian untuk cara kerja dari sebuah rangkaian relay dan sinyal conditioning dapat kita lihat sebagai berikut. Ketika rangkaian relay diberi daya sebesar 12 volt, maka akan menuju ke dioda dan dioda akan menuju regulator dan kapasitor. Ketika menuju kapasitor 1, maka akan menghasilkan tegangan sebesar 11,25 volt. Kemudian ketika menuju ke regulator, maka akan mendapatkan tegangan sebesar 4,73 karena dalam regulator ini mempunyai nilai atau akan disaring menjadi kondisi 5 volt. Kemudian setelah melewati regulator dan kapasitor, maka aliran listrik selanjutnya akan menuju ke transistor dan resistor. Pada resistor 1 ini mendapatkan tegangan sebesar 3,56 volt dan akan menghidupkan LED D2 ini dan mempunyai tegangan sebesar 1,17 volt. Kemudian untuk transistor ini akan menuju ke dekat dengan relay dan akan menghidupkan LED yang berada pada dekat relay atau LED D3 ini dengan tegangan yang sama dengan tegangan LED D2 yaitu 1,17 volt.
Kemudian, kaki basis dari transistor rangkaian relay akan dihubungkan dengan fototransistor pada rangkaian sinyal conditioning. Pada rangkaian sinyal conditioning ini, LED yang menyala yaitu semua LED, yaitu pada LED D5, LED D7, dan LED D6. Kemudian, untuk kaki basis dari transistor rangkaian relay akan menyambung dengan IC komparator dari sinyal conditioning. Kemudian, saat fototransistor diubah atau diturunkan nilainya, dan nilai pada potensiometer dinaikkan, maka LED yang menyala hanya ada 3 LED, yaitu 1 pada rangkaian relay dan 2 pada rangkaian sinyal conditioning. Sedangkan pada jaringan pull up ini LED tidak menyala. Pada saat seperti ini, relay berada pada kondisi normally open, sedangkan ketika semua LED menyala, relay akan berada kondisi normally close. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.